HUT PWKS ketiga akan dilaksanakan pada hari ini juga, Sabtu 4 Februari 2017. Saya admin Masyarakat Alternatif Mbah Dam atau Damar Wiono atau Kleri Kuzio Martowiono Al-Ayubi ya. Ya. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada penggemar wayang Kiseno Nugroho, pada seluruh teman-teman, Mbah Kakung, Satrio Wirang, Pedok Wisanggeni, Bagas Kartika Sanjaya. Aku nggak tahu orangnya itu yang mana, cuma agak apal. Saya juga itu kepada Pak Pur ya, kalau kepada Bu Prastiwi, kepada Mbak Tatin, kepada Edi Sanjaya, kepada Mas Endra Andi Sanjaya, kepada semua Mas Susilo Ontoseno, Kang Hermawan gitu, kepada semua. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Mohon maaf karena saya itu orang yang tertutup, nggak pernah nongol, nggak pernah aruh-aruh. Pokoknya aku penggemar wayang Kiseno Nugroho juga. Satu saat pasti nanggap. Mungkin kalau saya menikah atau saya besok peresmian rumah baru, pasti nanggap, harus ya, sekali seumur hidup. Saya mengucapkan selamat kepada kita semua PWKS, semoga kita semakin berkembang, soyong remboko, dan menjadi ajang sarana silaturahmi ya. Dan seperti pesan Kanjeng juga bahwa PWKS itu nggak meligi untuk Pak Seno, tapi juga semua sebenarnya yang kuyung atau ngapresiasi semua dalam pakeliran, karena dengan adanya grup ini menjadi sarana untuk nguri-uri budaya. Kalau betul-betul ngurep-ngurep itu ya nanggap gitu ya. Ya salah satu yang ngurep-ngurep PWKS itu juga ngurep-ngurep, yaitu kita itu nanggap wayang gitu. Mohon maaf karena mungkin saya belum bisa memberikan kontribusi apapun. Insya Allah tahun depan saya bisa ngasih kontribusi sesuatu gitu. Tapi ya saya itu orangnya yang sendiri, kemana-mana sendiri, jarang bawa temen. Sing biasanya karo Mas Edi yang Arif Sabton kan loh. Pokoknya biasanya aku nonton itu sendiri, pakai jaket kudungke, pakai masker, meneng kae ngono kae aku. Yang mana ya wis sembuh, ora penting keberadaanku, tapi nek nonton wayang ki wis mesti tekan tancep kayon. Jarang sadurunge tancep kayon Bali, jarang. Oke, semoga maksud video ini Mangayu Bagio, semoga juga dibuka jutaan masyarakat Indonesia untuk juga syukur menjadi PWKS juga, ikut grupnya di Facebook, yang jelas ikut setidaknya ngurep-ngurep ya. Masyarakat Indonesia itu semakin nguri-nguri lah, setidaknya nguri-nguri, ngurep-ngurep setahun, seumur hidup sekali, oke nggak apa-apa. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan satu refleksi, semoga bisa saya tulis dan nanti saya kirimkan di grup-grup gitu ya. Tapi ya sudah ada tulisannya tapi belum komprehensif, belum menyeluruh, tentang kritik seni budaya wayang sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Pak Sigit Arianto kemarin waktu Maiyahan Januari malam 18 di tempatnya Cak Nun di TK. Alhamdulillah ya, Pak Seno juga hadir kemarin itu. Beliau mengatakan bahwa wayang itu ternyata bukan budaya Indonesia, bukan budaya Jawa itu sendiri maksud. Tapi wayang itu sarana untuk menyampaikan wigati budaya. Wigati budaya itu apa? Kalau memang kita nggak punya waktu untuk membuka-buka buku, kita sebenarnya bisa tanya pada diri kita sendiri. Toh kita kan orang Jawa, kebanyakan kita itu orang Jawa yang nonton video ini kan ya. Tanya pada diri sendiri, budaya Jawa ini seperti apa? Itu ya. Mungkin kalau menurut buku ya macam-macam budaya Jawa itu, ada yang mengklaim ya budaya yang betul-betul asli murni yang ada di Jawa ini. Ada yang sebenarnya budaya Jawa itu sebenarnya Islam. Karena wayang pakeliran itu yang mengembangkan Sunan Kalijaga untuk dakwah agama Islam yang sangat disinkronkan atau yang sangat diasimilasikan, yang sangat diakulturasikan dengan budaya Jawa. Sehingga pada hari ini sulit sebenarnya kalau kita melakukan kajian sebenarnya ilmu apa ya, kalau usuluddin atau apa ya, saya kurang
tahu ya. Untuk ontologi budaya, sebenarnya kalau kita ngomong budaya Jawa sebenarnya itu Islam yang dibawa Sunan Kalijaga supaya bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia, Jawa khususnya ya waktu itu. Bahwa menurut Sunan Kalijaga, beragama Islam itu nggak harus mengucap syahadat, bersembahyang menuju kiblat, dan seterusnya yang sifatnya syariat itu. Nah, kalau kita ngomong kemarin juga dari Cak Nun, syariat itu hanyalah, dalam tanda kutip, hanyalah simplifikasi dari Tuhan. Karena manusia itu tidak bisa menjalankan yang hakiki, yang hakikat, atau yang makomnya tinggi, maka ya wis lah, kowe rapopo lah, nek ra iso beragama yang sejati. Wis lah rapopo, kowe menjalankan syariat ini aja lah. Ini gampang, Pak. Ini kan hanya masalah administrasi. Pokoknya setiap jam sekian kamu bangun, kamu menjalankan panembah. Pokoknya setiap bulan ini kamu puasa corone ini. Pokoknya kowe nek duwe duit 2,5% tak potong seperti ini. Semua itu administrasi. Maka kebanyakan orang itu semoga mendapat hidayah. Maksudnya apa? Semoga ganti KTP dan KTP-nya diubah menjadi seperti itu. Dan kayak Gus Dur itu kalau dibilang kowe kafir Gus, ya wis tinggal mengucap kalimat syahadat. Maksudnya apa? Orang zaman ini itu sudah nggak paham yang hakiki, yang hakikat, yang al-haknya, tetapi tinggal paham yang syariat. Maka orang beragama pada saat ini tuh nggak mengherankan kalau hanya menjalankan syariat tanpa mengerti yang hakikat. Cukup jelas enggak? Dan itu bukan salahnya Tuhan. Manusia itu sudah dibikin gampang, tetapi salah sangka gitu loh. Makomnya itu rendah banget gitu. Cukup jelas enggak? Nah, ini kalau kita ngomong makom yang semakin tinggi, sebenarnya budaya Jawa itu Islam yang dibabar oleh Sunan Kalijaga. Kalau kita ngomong ontologi budaya Jawa itu apa? Di jalan ke 1, 2, 3, 4, 5. Pada dasarnya semua ini didasarkan pada nilai-nilai Islam. Atau lebih dalam lagi, antara budaya Jawa dan Islam itu tidak beda pada hakikatnya. Bahwa apa yang disampaikan Tuhan di Timur Tengah, di Eropa, di Asia, di Jawa itu sama. Kalau makomnya sudah tinggi sekaligus dalam, dan manusia sudah mengerti hakikatnya, sama. Intinya itu sama. Sederhananya kita pahami, semua itu menuju kebaikan yang sempurna. Kebaikan sempurna itu yang seperti apa? Yang seperti dilihat masing-masing manusia dari sudut pandangnya. Kamu dari sisi katakan kebaikan sempurna itu ada di sini. Aku melihatnya dari sini, kamu melihatnya dari sini. Maka nggak mungkin sama yang namanya spiritualitas atau penghayatan ketuhanan itu nggak mungkin sama. Semua orang memiliki Tuhannya sendiri-sendiri. Nah, dan seterusnya, tapi kita nggak akan terlalu jauh ke situ. Kita tadi cuma ngomong bahwa wayang itu sebenarnya bukan budaya Jawa itu sendiri, tapi sarana untuk menyampaikan budaya Jawa. Nah, dan sarana ini mengalami perkembangan berdasarkan perjalanan sang waktu. Jadi sarana budaya itu hanya berkembang, berubah. Itu berkembang menyesuaikan zaman. Pagelaran wayang tahun 1600-an, 1700-an, 1800-an, 1900-an, 2000-an itu beda semua. Orang yang menjadi anak zaman tahun 1900-an biasanya nggak seneng yang model pagelaran tahun 2000-an. Begitu juga orang-orang anak zaman yang menyukai pagelaran tahun 1800-an akan mengatakan yang pagelaran tahun 1900-an itu sebagai ini penyimpangan kaidah, ini penyimpangan tatanan, ini kreasi baru yang sudah tidak bisa diterima. Oh, ini sudah jelek, ini nggak suka. Cukup jelas enggak maksud saya? Arah pembicaraan saya mau kemana? Ya. Banyak orang yang mengkritik Pak Seno sebagai satu dalang yang nggak ngerti tatanan, yang ngawur. Banyak orang yang bilang begitu. Saya jawab,
secara kritis gitu, supaya kita biar lewat kita. Biar kita semua itu kalau ngomong memiliki dasar filosofis atau dasar metodologis, kajian pustaka kajian ilmu pengetahuan yang dalam. Kalau ngomong itu enggak cuma aku rasa seneng ya pokoknya aku rasa seneng lah, kayak elek pokoknya aku rasa seneng lah, elek kayak. Kan banyak orang yang seperti itu tuh. Tapi nek kon dandani ra iso. Suruh menjelaskan yang harusnya itu seperti apa. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Itu enggak bisa. Makanya saya mendorong kita pakai dasar berpikirnya Sokratik aja. Sokratik itu mempertanyakan setiap gagasan sampai mengetahui akar masalahnya atau akar latar belakangnya. Kenapa itu selalu dipertanyakan. Biar lewat dulu ada traktor. Pak Seno itu jelek nek main, nggak ngerti tatanan, waton, gagrak kemana-mana dicampur. Pokoknya aku rasa seneng lah. Nah saya jawab begini. Wayang tadi adalah sarana budaya yang berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Yang pada intinya yang harus selalu dilihat itu apa? Menyampaikan kasanah budaya ini. Karena wayang itu sarana budaya. Sarana budaya untuk menyampaikan hakikat dari budaya Jawa itu sendiri. Nah, satu penjelasan pertama, model pagelaran itu enggak menjadi masalah. Enggak menjadi masalah selama hakikat dari wayang ini kesampaian, yaitu menyampaikan sebagai sarana untuk menyampaikan budaya Jawa itu. Nah, pagelaran wayang itu sudah menyampaikan belum? Nah, kalau misalnya wayang itu kita lihat secara detail belum menyampaikan kasanah budaya, nah pagelaran itu boleh dianggap gagal. Itu satu. Nah, Pak Seno bagaimana? Ya kita tanya sendiri, saya nggak mau buat kesimpulan, ya kan? Karena yang saya mau lihat, yang lebih mau saya lihat bukan itu. Itu terlalu dalam. Itu terlalu muluk-muluk. Yang mau saya lihat ini. Wigati wayang itu adalah supaya tradisi budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi. Wes nek orang mengetahui kalau nggak bisa menurunkan hakikat dari nilai budaya itu, saranane wae lah rapopo. Nah, seperti yang dipikirkan oleh Tuhan tadi loh. Kalau kamu itu nggak bisa mengerti hakikat spiritual, hidup keagamaan, ya wes menjalankan sarana-sarana syariat ini nggak masalah. Ya wes rapopo lah. Nah, seperti itu yang mau saya sampaikan itu. Kalau misalnya wayang itu nggak bisa menyampaikan hakikat dari nilai budaya, ya wes rapopo lah. Sarana ini aja yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cukup jelas enggak? Jadi hakikat daripada pagelaran wayang itu supaya generasi selanjutnya itu menyukai. Satu, kalau ada pagelaran nonton, seumur hidup nanggap sekali. Nguri-uri ya ngure-pure. Artinya wayang ini nggak mati di tengah jalan. Kita kan nggak mau tahun 2100 atau 2200 kelak sudah nggak ada pagelaran wayang. Kita nggak mau. Gitu. Maka hakikat daripada pagelaran wayang itu bagaimana caranya supaya diminati generasi penerus, yaitu kaum muda. Lah saya tanya, siapa lagi kalau bukan Pak Seno yang bisa mengemban tugas ini? Atau dalang yang bisa mengemban tugas ini kan bisa dihitung gitu loh. Saya nggak mundi-mundi Pak Seno, tapi sejauh ini yang saya tahu cuma Pak Seno gitu loh, yang bisa mengemban tugas luhur ini. Ya, cukup jelas nggak?
Semoga nanti dengan tulisan saya yang di blog makin jelas ya metodologinya berpikir. Sekarang kita membahas tentang kesenangan. Tentang tadi orang yang nggak senang itu tadi. Yang namanya kesenangan itu kan relatif. Ya kan? Orang-orang tua zaman sekarang itu anak zaman tahun berapa? Anak zaman tahun 1900. Dalam pagelaran wayang anak zaman itu siapa? Pak Narto-Sabto, Hadi Sugito, Timbul Hadi Prayetno, ya kan? Dan kawan-kawan. Artinya apa? Kalau anak zaman ini melihat pagelaran atau model pertunjukan wayang anak zaman berikutnya, pastilah nggak seneng. Biasanya nggak seneng, akan mengkritik, wah ini rusak, ini tatanannya sudah ngawur, dan seterusnya. Karena seni itu setiap abad mengalami apa yang namanya kreasi baru, yaitu penyesuaian dengan perkembangan zaman. Maka orang-orang tua yang sekarang ini dalam secara psikologi perilakuan kasar, psikologi kognitif kasar ya, ini kasar, yang sudah dibombardir dengan model pagelaran KHS, Timbul Hadi Prayetno, Narto-Sabto, artinya sudah menjadi anak zaman tahun 1900. Ya wajar kalau nggak suka pagelaran anak zaman tahun 2000. Cukup jelas nggak? Begitupun sebaliknya, anak zaman tahun 2000 nggak suka yang pagelaran anak zaman tahun 1900. Saya nggak perlu sebut nama. Masih ada sekarang itu pagelaran yang modelnya anak zaman tahun 1900. Yang datang orang-orang tua yang paribasane Jawa kasar, garek ngenteni esuk apa sore ngono ae lho. Cukup jelas. Lah nek ngono kuwi 10-20 tahun meneh wis ora ono pagelaran wayang kepiye. Nah, makanya budaya, sarana budaya wayang itu harus menyesuaikan perkembangan zaman. Cukup jelas. Harus ada kreasi baru. Nah, kalau kita melihat seandainya ada data, saya cukup yakin dengan asumsi hipotesis saya ini bahwa KHS pun atau dalang-dalang anak zaman 1900 itu juga kreasi baru dari tahun 1800. Nggak sama pagelaran tahun 1900 dengan 1800, pasti nggak sama. Pasti ada pembaruan. Nah, anak zaman tahun 1800 juga nggak suka dengan model pagelaran tahun 1900. Just like now. Hanya seperti sekarang ini. Orang-orang anak zaman tahun 1900 nggak suka Pak Seno itu biasa. Cukup jelas nggak? Nah, kalau kita melihat dasar berpikirnya kenapa nggak suka? Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang anak zaman. Teori anak zaman tadi. Kesenangan itu juga relatif. Nah, kalau saya sendiri, nah, nanti ya. Tapi tentang perkembangan budaya, tentang kreasi baru, tentang perkembangan budaya itu sudah cukup jelas ya. Saya kira ya, bahwa Pak Seno itu adalah kreasi baru. Kalau dia bilang klasik itu saya kritik. Pak Seno itu nggak klasik. Kalau mau klasik itu ortodoks murni seperti tahun 1600-an itu impossible. Yang namanya klasik itu gagrag dasarnya. Tetapi secara keseluruhan warga laras Pak Seno itu kreasi baru. Kita nggak boleh bilang beliau itu klasik. Ya, cukup jelas enggak ini kajian seninya. Itu sebenarnya yang ahli dalam bidang ini itu Bu Seno Nugroho itu. Karena mengajar kajian seni, kritik seni di ISI gitu. Jadi kalau bilang klasik nggak usah bilang klasik lah, nggak apa-apa. Kreasi baru. Warga laras adalah gagrag wayang, pakeliran, gending, kreasi baru yang terbukti diminati anak muda dan dapat mengemban tugas budaya yaitu untuk regenerasi. Cukup jelas? Sudah cukup jelas ya tentang. Saya nggak sedang membela Pak Seno Nugroho, tetapi saya juga menyampaikan apa adanya. Saya tidak mundi-mundi yang satu atau menjelekkan yang lain, tidak. Saya mencoba mengkritisi suatu hal. Kalau ada yang benci itu kenapa? Sudah saya jelaskan.
dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang saya terima kasih dulu kepada Pak Seno Nugroho dan warga Laras kalau ada yang melihat video ini, bahwa panjenengan semua sudah bisa membuat suatu gagra kreasi baru yang baik, yang diminati anak muda, dan dapat mengemban tugas untuk meneruskan tradisi budaya. Ya kan? Loh, anak muda banyak sekali loh yang nonton. Ya. Nek zaman sekarang saya nggak menyalahkan loh ya, saya nggak menyalahkan yang melakukan pagelaran pada zaman ini tapi dengan model tahun 1900-an. Itu saya nggak menyalahkan. Ya baik untuk mempertahankan ya sedikit mempertahankan tradisi yang waktu itu, tapi saya nggak menyalahkan. Saya nggak menjelekkan. Kenapa anak mudanya yang nonton nyaris nggak ada? Orang tua pun cuma sedikit. Nah, ini kan mesake nanti budayanya itu suatu saat mati. Ya. Itu terus apa lagi? Nah, nek aku dhewe sing tak seneng iki sing kaya ngapa? Sing tak senengi nek wayang iki keprakane ora kudu piye, sabetane ora kudu piye, suarane ora kudu padha, ora kudu padha. Yang penting kalau saya gamelan iki ora kudu kepiye teng grembah. Oh, sedikit lah sebelum ini ya, kritik untuk Pak Seno sedikit saja. Sering gamelannya itu saya nggak menyalahkan terlalu keras atau terlalu gimana. Cuma suarane penyanyi sinden yang nyanyi itu kalah. Nah, kalau begitu kan nggak kedengeran suara. Kalau bikin rekaman itu kelihatan banget. Kan nggak mungkin toh kita bikin rekaman satu lagu tetapi vokalnya itu nggak kedengeran. Kan nggak mungkin. Nah, jadi kritik saya ini cukup make sense ya. Nah, mungkin kalau dilihat bisa. Nah, kalau saya yang saya suka itu intinya wayang itu satu teater. Saya melihatnya udahlah, nggak usah saya ngomong tentang wigati menyampaikan kasanah budaya itu terlalu tinggi. Ya, tapi saya melihatnya sebagai suatu teater saja. Teater yang membawa hiburan. Yang memberi sedikit kesempatan tersenyum buat orang-orang yang setiap hari sudah bekerja mati-matian. Udah, itu aja. Makomnya sampai situ aja. Ya. Maka secara teatrikal mesti terpenuhi. Kalau suaranya itu mirip-mirip, udah nggak masalah. Gamelannya gimana, udah nggak masalah. Keprakannya sabetane piye, nggak masalah lah. Nggak masalah. Yang penting karena ini teater, seorang dalang memainkan banyak karakter, maka antara satu dan lain karakter itu harus beda personalitinya. Jadi nek ngomong Durna iki dicuni sekarang dicuni wis kebacaran durung. Nah, karakternya Durna itu seperti ini. Nanti ketika ngomong ke ngelakok ke Sencaki, ya jangan pakai karakternya Durna. Rama Durna panjenengan meniku tiyang sepuh ingkang kemirang. Nah, lalu nanti ketika odo-odo atau ketika kondol atau ketika jejer, itu karakternya baru karakter dalang. Gini loh maksudnya. Saya nek nyontoni kon nirok suarane sapa? Apa nirok suarane sapa? Bato-bato, Bang. Aku nanya suarane aku ya ora iso. Nek nirok suara asal kowe sering nonton itu lama-lama bisa tirukan. Tapi gini, saya menetapkan satu hal ini itu justru karena kemarin bulan Januari atau Desember saya lupa, saya nonton pagelaran di satu tempat di Jogja. Ya, nggak saya sebutkan dalangnya, apalagi tempatnya gitu. Anda pasti tahu. Itu yang bikin parah setengah mati itu dalangnya. Ya, dalangnya itu sama sekali nggak masuk kepada setiap karakter setiap kali memainkan karakter wayang. Jadi yang keluar itu karakter dalangnya. Jadi ngomong nganggo suarane Durna pancen apik. Suarane Durna iso mirip suarane Durna iki piye dicuni
nglakokke suarane Sencaku ya mirip suarane Sencaku kepiye. Suarane Kresna ya mirip suarane Kresna ki kepiye. Suarane Janaka ya mirip suarane Janaka ki kepiye. Suarane Petruk Kantong Bolong ya piye. Suarane Bagong ya piye, suarane Bagong. Ya suarane pancen apik beda-beda. Ning karakter dalang. Lho. Dadi ngomong ke Bagong, Semar, karakter-karakter wayang semua itu. Nada, tinggi rendah nada. Kan karakter itu kelihatan dari tinggi rendah nada, intonasi dan tekanan itu. Ki padha plek karo pas odo-odo, kondo dan jejer itu. Nah, itu sangat tidak termaafkan. Karena itu yang paling dasar dalam satu pagelaran teater. Salah satunya wayang. Itu tidak termaafkan buat saya. Saya langsung blacklist dalam itu. Sorry rarek nonton gue, rarek nanggap gue apa. Ya mau karena aku orang ngomong siapa yang bersangkutan itu. Jadi cukup jelas tidak maksudku tadi. Penjiwaan karakter itu nggak ada sama sekali. Yang keluar itu karakter dalam. Iya jadi. Saya tepuk jidat kan, tepuk jidat. Wis dibelani udan-udan, aduh mangkat pengen ngerti. Mbok menawa iki dalang rong tau nonton, mbok menawa apik. Ketok ayo dalang senior gitu. Ya wis ora apa-apa lah. So, ini kritik barangkali didengarkan oleh banyak dalang. Dapat menjadi pembelajaran. Dan saya yakin dalang yang 99% kalau ada dalang yang melihat video ini pasti Anda nggak melakukan kesalahan yang seperti yang saya omongkan tadi. Pasti enggak, karena ini paling mendasar dalam satu pagelaran wayang. Suarane podo ora masalah. Gamelane blero ora masalah. Kepraan piye ora masalah. Sabetane lemes ora masalah. Ning penjiwaan karakter itu nggak boleh. Jadi cacat, nggak boleh cacat sama sekali. Ya. Karena aku aneh tadi dalang. Jadi seorang dalang itu pada dasarnya yang paling dasar harus bisa switching karakter. Dunianya itu dia harus tetap menjadi diri sendiri, tapi pada saat pagelaran dia itu seperti orang kesurupan, trans. Seperti orang yang tidak menjadi dirinya sendiri. Oh, saya pun menjadi Durno, lalu menjadi Duryudono, lalu menjadi Srikandi, lalu menjadi Bawor, lalu menjadi Petruk Kantong Bolong. Jadi dia itu memiliki banyak kepribadian. Dia harus pintar switching dari satu kepribadian ke kepribadian. Itu yang paling mendasar, Makanya kan ada anekdot dalam dunia seniman itu bahwa seniman besar itu biasanya agak sinting, agak gila. Karena dia bisa masuk ke dalam banyak dunia tanpa kehilangan dirinya sendiri. Tapi yang kehilangan dirinya sendiri dalam arti tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri juga ada gitu loh. Misalnya ada seorang seniman yang dia itu kalau melihat dokumentasi pentasnya, dokumentasi dia itu diwawancarai gitu kan, diwawancarai suatu talk show, dia itu sedang tampil di seminar, itu kan harusnya menjadi dirinya sendiri, tapi dia sering melihat orang lain gitu loh. Nah saya gak akan ngomong siapa dia gitu loh, nanti ndak Iju bilang dia itu orang gila ya. Nggak usah dengarkan dia, nggak usah, nanti dia jadi haternya jadi banyak kan, kasihan. Oke, gitu saja yang mau saya sampaikan. Ini sudah sangat lama, hampir setengah jam ya video ini. Saya persembahkan dalam rangka HUT PWKS ini. Saya berkontribusi untuk memberikan kritik pada pagelaran wayang. Semoga bisa menjadi pembelajaran kalau video ini ditonton oleh banyak orang gitu ya. Menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhirnya mari kita sedikit mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan saya video sederhana ini dengan tampilan saya yang ala kadarnya ya. Ya semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Selamat ulang tahun teman-teman PWKS.
semakin berjaya selalu. Amin. Allahumma